Dear Pak Anies, masyarakat menantimu. Permasalahan ibu kota Jakarta saat ini memang sudah seperti penyakit berjamur. Ada banyak akar yang harus dicabut. Sebab jika tidak, maka permasalahan tersebut semakin merambah kemana-mana. Bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi masalah kronis. Agaknya, hal tersebut yang menjadi sorotan di DKI Jakarta saat ini. Beberapa minggu yang lalu, publik dihebohkan dengan adanya berita kurang sedap, di mana program Rumah DP 0 Rupiah yang digagas oleh Anies Baswedan terganjal kasus korupsi. Belum selesai masalah tersebut, kali ini DKI kembali diterpa isu pergelaran Formula E. BPK menemukan ada permasalahan dalam pembiayaan ajang tersebut. Akan tetapi, yang menarik untuk disorot dari kedua permasalahan tersebut adalah tidak munculnya sosok yang saat ini dicari, yakni sang gubernur Anies Baswedan. Padahal, kedua isu ini adalah gagasan dan ide yang diberikan oleh Anies sendiri sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Yang lebih banyak tampil ke hadapan publik adalah Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Publik menanti bagaimana jawaban dari Anies terhadap kedua isu tersebut. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Anies. Dirinya memang masih berada di Jakarta. Namun akhir-akhir ini, sang gubernur sedang sibuk membagikan momen kala dirinya menikmati makanan yang ada di Jakarta. Ada banyak warung makan dan lokasi kuliner yang disinggahinya, seperti mie Aceh di Ampera, rawon dengkul di Tanjung Barat, dan yang terakhir, pada 24 Maret 2021 yang lalu, dirinya sedang asik menikmati es kelapa muda di Balai Kota. Tentu saja aksi sang gubernur ini memancing banyak kritik dari masyarakat. Kalau sudah menjelang siang, enaknya minum yang segar-segar. Saya sehari-hari sering pesan kelapa muda dari UMKM, dan biasanya ditambah jeruk sedikit, supaya makin segar. Selamat makan siang buat semua, tulisnya dalam akun Twitter @AnisBaswedan. Tidak ada yang salah memang dengan apa yang dilakukan oleh Anies tersebut. Sebab kebutuhan perut adalah kebutuhan fitrah setiap manusia. Lagi pula, dirinya memang memiliki niat untuk mempromosikan berbagai macam kuliner Nusantara ini ke masyarakat. Tetapi, agaknya momen tersebut kurang tepat untuk dilakukan saat ini, di mana DKI Jakarta sedang diterpa dua isu besar. Dirinya terlihat berusaha untuk bermain aman. Pasalnya, yang banyak memberikan pernyataan terkait isu di DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini adalah sang wakil, Ahmad Riza Patria. Kemana sebenarnya Anies Baswedan? Masyarakat saat ini sangat menanti dirinya untuk hadir di depan publik dan memberikan tanggapan mengenai isu rumah DP 0 Rupiah dan Formula E. Apakah mungkin Anies Baswedan akan tampil di publik dan menyinggung isu rumah DP 0 juga Formula E? Atau mungkin yang dikatakan olehnya adalah ulasan mengenai makanan yang ia cicipi saat belusukan akhir-akhir ini? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Berita selanjutnya. Kemana arah janji politik rumah DP 0? Rumah DP 0% adalah program kampanye yang dijanjikan oleh Anies Baswedan. Harapannya, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa memiliki rumah. Program ini memang sudah berjalan, namun kali ini ada kebijakan baru. Sekarang, masyarakat yang berhak memiliki rumah DP 0% adalah mereka yang memiliki gaji 14 juta rupiah. DKI Jakarta melalui wakilnya Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan itu sudah diperhitungkan. Ya, itu sudah diperhitungkan. Jadi memang itu membutuhkan penilaian yang mencukupi agar proses pembangunannya bisa berjalan. Dan pembayaran iurannya bisa terpenuhi, ucap Wagub. Terobosan ini ditujukan kepada warga DKI yang ingin menikmati janji Anies tersebut. Caranya,
dengan melakukan pembangunan rusunami atau rusunawa daripada rumah DP 0%. Perubahan syarat untuk memiliki rumah DP 0 ini sudah ada dalam RPJMD Pemprov DKI 2017-2022. Di situ disebutkan, kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan rumah DP 0 ini disortir berdasarkan penghasilan. Masyarakat berpenghasilan 14 juta rupiah diprioritaskan untuk rusunami alias rumah susun sederhana milik melalui program DP 0 rupiah. Kemudian, untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMR diprioritaskan untuk memiliki rusunawa atau rumah susun sederhana sewa. Perubahan kebijakan rumah DP 0 ini tentu saja menuai banyak tanggapan publik. Tidak terkecuali dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang menganggap janji Anies ini merupakan kebohongan publik. Itu namanya pembohongan publik. Program ini awalnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya agar dapat memiliki hunian yang layak. Namun dalam kenyataan, ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, yakni penghasilan 7 juta rupiah ke atas. Ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan Senin 15 Maret 2021. Ditambahkan oleh Gembong, rumah DP 0 bukan untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan dinaikannya batas penghasilan tersebut, dirinya mempertanyakan keberpihakan Pemprov DKI. Apakah Pemprov DKI memihak kepada masyarakat atas atau masyarakat berpenghasilan rendah? Permasalahan naiknya batas MBR rumah DP 0 ini pun tidak pernah dibahas di DPRD DKI. Gembong juga mengklaim tidak ada warga kelas bawah yang berpenghasilan 14 juta rupiah. Sejak Anies menjabat, pembangunan rumah DP 0 ini memang belum memenuhi target yang dicapai. Realisasi data per 5 Maret 2021 sudah terjual 681 unit. Sedangkan pembangunannya sudah 882 unit. Dengan adanya pandemi ini juga, Pemprov DKI mengubah target pembangunan rumah DP 0. Jika target awal adalah 232.214 unit selama 5 tahun, kini dipangkas menjadi 10.460 unit saja. Perubahan persyaratan kepemilikan rumah DP 0 ini adalah keputusan sepihak Pemprov DKI. Jika dilihat dari kebijakan ini, jelas ini adalah kebijakan kejar target. Anies Baswedan sendiri masih belum banyak bicara mengenai perubahan kebijakan ini. Justru yang sering muncul membuat pernyataan adalah Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Jika memang kebijakan ini diterapkan, artinya masyarakat menengah ke atas bisa dengan bebas membeli rumah DP 0 ini. Artinya, orang kaya juga bisa ikut menikmati program ini. Padahal, Anies menjanjikan program ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.